Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian lagi dengerin aku, Anissa Darmis. Kali ini aku bakal bikin sesi ngobrol bareng kalian. Ngobrolin apa aja, mungkin bisa tentang relationship, tentang kehidupan, atau tentang perkuliahan dan kerjaan. Pokoknya tentang apa aja yang udah kalian request di akun Instagramku. Nanti kita akan sama-sama obrolin di sini. Nah, jadi beberapa hari yang lalu tuh aku sempat bikin story di akun Instagramku. Terus ada yang ngebales, nge-DM lah ya. Dia bahas tentang relationship. Dan aku gak bakal bilang siapa orangnya. Karena itu privasi. Dan kalau gak diizinkan aku gak bakal mau nyebutin orangnya. Nah, dia bahas tentang LDR nih. Di DM-nya itu dia bilang kayak gini. LDR itu gak enak banget. Nahan rindu itu nyiksa banget. Pengen ketemu tapi gak bisa karena terhalang jarak. Gak tahu dia di sana kayak gimana keadaannya. Percayakah bahwa dia gak selingkuh atau main-main cewek di sana? Takut disakitin, bertahan atau ngelepasin ya? Bingung soal perasaan. Tanya hati masih bilang sayang dan cinta. Pada pilihan sulit untuk harus ngelepasin. Katanya gitu. Nah, sebenarnya banyak kan di luar sana orang-orang yang gak percaya sama yang namanya LDR. Banyak yang bilang kalau LDR itu gak bakal awet, bakal sering nyakitin satu sama lain. Ada yang bilang juga kalau LDR itu sama aja kayak kamu gak punya pacar gitu. Dan banyak lagi penolakan dari orang-orang yang emang gak setuju sama LDR. Tapi banyak juga sih yang bisa ngejalanin LDR itu dan berhasil. Dan semua itu tergantung sama pribadinya masing-masing sebenarnya. Contohnya nih, aku juga salah satu yang cukup sering ngejalanin hubungan jarak jauh. Dan sama doi saat ini juga kita LDRan gitu. Sebenarnya di awal kita itu nggak LDRan. Waktu itu kita ketemu di suatu pulau, karena bareng-bareng kerja di sana. Dan aku dan dia kepaksa LDR karena aku resign dari kerjaan itu dan pulang ke rumah. Nah, sementara si doi ini resignnya sebulan setelah aku resign gitu. Jadi kita tuh LDR kira-kira kalau sampai saat ini tuh udah 2 bulanan. Dan syukurnya komunikasi kita tuh tetap lancar sampai saat ini. Dan sebenarnya tuh sampai saat ini aku juga masih terus belajar sih. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya untuk ngejalanin hubungan LDR ini kan gitu kan. Dalam artian aku harus jadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang kemarin dan lebih dewasa untuk nyikapin segala hal tentang pasangan gitu. Nah, jadi apa aja sih yang perlu dilakukan biar hubungan LDR itu bisa bertahan? Mungkin ini juga bisa ngejawab kegelisahan dari teman kita tadi dan semoga bisa ngatasin permasalahannya juga gitu. Jadi kita bahas tips yang pertama. Saling percaya. Ini salah satu pondasi utama untuk bisa bertahan lama. Kenapa? Ya karena kalau kita nggak saling percaya sama pasangan, untuk apa ngejalanin hubungan? Bener nggak sih? Nah, karena sebagian orang juga ada yang nggak suka dicurigain. Misal nih ya, aku punya doi. Terus doi punya rekan kerja perempuan. Mereka sering kerja bareng. Terus tiba-tiba aku nanyain kayak gini, kamu sama dia gak ada apa-apa kan? Pertanyaan aku itu kan udah secara garis besarnya udah nyinggung dong, udah kayak gak percaya. Dan otomatis doi bakal bilang, loh dia kan cuma rekan kerjaku, dia kan cuma teman kantorku. Dia pasti bakal bilang kayak gitu kan. Dan itu jadi gak sehat di hubungan. Kayak dia merasa, wah pasanganku gak percaya nih sama aku gitu. Atau sebagian orang juga ada yang kalau ngerasa dicurigain, wah doi ternyata care juga sama aku. Sama kayak contoh aku juga waktu itu, aku sempat cerita nih sama doi. Temen cowokku datang ke rumah waktu itu untuk kepentingan pesen makanan kalau gak salah. Terus doi sambil ngomong gini,
oh jadi udah ada cowok lain yang datang ke rumah, kayak gitu ngomongnya. Jadi sebenarnya aku udah tahu tipe kalau orangnya kayak apa, dan dia sebenarnya nggak kayak gitu. Dia nggak tipe orang yang bakal mojokin kita atau gimana ya, kayak nuduh-nuduh kita yang aneh-aneh, itu enggak gitu. Tapi aku kayak ngerasa aku seneng loh, oh kok tumben banget sih dia kayak gitu, ngerasa kayak lebih diperhatiin aja gitu. Tapi ya lihat sikon, kalau misalkan sesuatu yang kayak gitu apalagi dicurigai itu berlebihan, otomatis kita jadi nggak nyaman kan. Kalau cuma sewajarnya aja ya nggak masalah gitu. Nah, terus yang kedua, komunikasi nih. Sesibuk apapun kita, yang namanya komunikasi itu tetap harus disempatkan setiap harinya. Kenapa? Ya namanya LDR, dan kita nggak ketemuan. Terus komunikasi gimana? Kalau nggak harus dari telepon atau dari WhatsApp gitu. Karena kita emang nggak ketemu gitu kan. Dan juga karena hubungan itu penting, dan karir kita itu juga penting. Jadi tuh kayak harus imbang loh antara hubungan dan karir. Jadi itu harus pandai-pandai kita sih bagi waktu antara hubungan sama karir gitu kan. Gak selamanya orang sibuk itu benar-benar sibuk, benar nggak? Sesibuk apapun orang pasti bakal punya waktu untuk sebentar aja untuk kayak istirahat atau untuk sekedar minum aja gitu, pasti punya kesempatan. Jadi nggak bakal ada orang yang benar-benar sesibuk itu gitu. Jadi ya berusaha sih buat kasih kesempatan, maksudnya buat kasih waktu. Kita jangan lupa ngabarin pasangan kita. Terus tips yang ketiga, selalu berpikir positif dan terbuka. Nah ini bakal nolongin kita sih untuk ngelewatin hari-hari tanpa doi. Dalam artian gini ya, kita bakal tenang nih meskipun kita jauh dari dia. Kita nggak perlu tuh sibuk-sibuk duga-duga atau pikir negatif tentang pasangan kita yang belum tentu benar gitu. Kayak aku ada cerita nih, kejadiannya tuh baru kemarin banget gitu. Jadi sebelum kemarin itu, aku sama doi itu teleponan. Kita emang semenjak LDR ini kita intens banget teleponan tiap malam gitu. Tapi kita nggak intens chat-chatan, kita nggak intens. Maksudnya paling kita ngabarin bentar, habis itu ya udah sibuk sama kerjaan, dan malam itu pasti nelpon gitu. Jadi malam kemarin itu dia nelpon, malam sebelum kemarin dia nelpon, terus kita udah ngobrol-ngobrolin banyak hal, terus tiba-tiba doi bilang, aku kangen sama mantan deh gitu. Tapi dia nyebutin nama orangnya, nama mantannya gitu. Gini ya, aku samarin aja namanya jadi Mawar ya. Dia bilang, aku jadi kangen Mawar deh katanya gitu. Aku jadi seketika kayak, what? Kangen Mawar, aku bilang gitu. Dia lagi ngomong sama aku loh gitu. Terus akhirnya aku diem kayak nggak mau ngomong. Terus dia masih kayak, kok diem gitu, kok kayak ya kayak nggak merasa bersalah gitu habis ngomong itu. Terus ya udah nggak lama setelah itu ya udah aku bilang, karena dia masih harus ada, pokoknya dia waktu itu masih ada kerjaan kan, jadi ya udah kita teleponnya cuma bentar doang, dimatiin teleponnya, aku tidur. Terus besok paginya dia nggak ngebarin aku sama sekali dari pagi sampai sore. Bayangkan nih, aku tuh udah nungguin, bener-bener nungguin loh, kayak bentar lagi nih di chat ya kita, soalnya tadi malam tuh tutup telepon kayak udah gak enakan, udah assalamualaikum gitu langsung tutup telepon, kayak aduh nih kayaknya bakal dihubungi di bentar lagi gitu kan. Nggak juga, dia nggak ngechat aku sama sekali, dan aku juga nggak mau dong ngechat duluan. Aku pasti bilang, oh aku kan lagi marah, aku nggak bakal mau chat dia duluan gitu. Terus ya udah kan, terus malamnya tuh udah sore ngechatan, aku udah ke malam juga udah sibuk, ya udah aku nyibukin diri sama main HP kayak gitu kan, sama nonton segala macam. Tiba-tiba doi nelfon. Terus doi nelfon tuh aku seneng dan ya seneng tapi juga pengen marah gitu kan. Akhirnya aku angkat telepon, terus aku bilang, kenapa nelfon? Aku bilang gitu. Terus dia bilang,
loh kenapa, emang ada masalah gitu kan. Terus aku jawab, ya udah kalau kamu masih belum selesai sama mantan kamu mending selesaiin dulu sama mantan kamu, jangan bawa-bawa aku bilang gitu. Terus doi bilang, loh kok jangan bawa-bawa kamu gitu kan. Mungkin doi juga heran, ini maksud anak nih apa sih gitu. Dia ngerasa dia nggak bersalah malam itu. Terus ya kenapa gitu, ya udah ngomong aja, dia bilang gitu. Terus aku bilang, kamu nggak inget semalam kamu habis ngomong apa? Aku bilang gitu. Enggak. Bayangin nih, teman-teman, dia ngomong enggak, dengan entengnya mulutnya itu ngomong dia nggak inget dia habis ngomong apa tadi malam sama aku. Berarti udah semalam ya, udah sehari lah. Soalnya malam itu dia nelfon lagi gitu kan. Aku jadi makin kesel dong, masa kamu nggak inget sih kamu habis ngomong apa gitu kan. Terus ya udahlah, terus dia bilang, ya udah emang aku ngomong apa, bilang aja gitu kan. Ya udah aku sebutin dong, kan kamu bilang kamu kangen sama mantan kamu. Dan akhirnya di situ kayak udah mulai panas nih guys. Terus ya udah kan, dia udah berusaha, kayak dia sempet kayak ketawa gitu, kayak terus dia bilang gini, ya nggak mungkin lah, dia bilang gitu. Kalau iya pun aku kangen sama dia, aku nggak bakal ngomong ke kamu, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya terus apa maksudnya tadi malam itu bercanda? Aku bilang, itu bukan suatu hal yang lucu buat dijadiin bahan candaan. Aku bilang, kamu nggak ngertiin perasaan aku emang, aku bilang gitu kan. Ini posisinya kamu sama mantan kamu loh, terus kamu ngungkit di aku, kamu bahas pas di aku, terus ngerasa kayak aku ngerasa jadi kayak nggak ada dihargain, aku bilang gitu. Terus jadi kamu ngerasa udah nggak sayang gitu? Ya aku bilangnya gitu kan, aku ngerasanya gitu. Terus akhirnya dia berusaha ngejelasin kalau ya dia sebenarnya nggak ada lagi komunikasi, cuma bercanda doang, karena ya berdasarkan apa yang aku tangkep nih ya dari obrolan tadi malam itu, karena dia tahu aku tipe kalau orang yang cemburu. Aku nggak suka, bener-bener nggak suka aku kalau udah tahu ada orang yang deket sama dia, terus kayak ada orang yang suka sama dia, terus orang itu tuh sering kelihatan sama aku jadi kayak bukan ilfil sih, tapi kayak pandangannya jadi beda gitu loh. Teman-teman pasti, mungkin cewek-cewek yang lain pasti ngerti lah ya, dia nggak bikin salah sama kita gitu, dia suka sama doi gitu kan, ya mungkin sekedar suka dalam artian senang berteman kali, tapi tuh aku masih kayak ngerasa apaan sih gitu, masih suka cemburuan. Jadi dia tahu, dan aku rasa dia kayak gitu emang pengen bikin cemburu doang gitu. Jadi ya akhirnya kita obrolin, setelah itu aku obrolin, aku nggak suka kamu gini. Akhirnya kita terbuka, aku keluarin semuanya. Dia juga minta maaf, dia juga bilang, dia juga coba ngejelasin gitu. Jadi ya kita terbuka. Jadi kan sebenarnya kayak ada yang sia-sia aja gitu. Dia sempat bilang, kamu kenapa nggak nanyain gitu kan, karena seharian nggak ada kabar, kenapa kamu nggak nanyain? Terus aku dengan spontan jawab dong, kan aku lagi marah, aku bilang gitu. Perempuan pasti bakal ngerti, maksudnya di posisi itu tuh kayak, aduh aku nggak mau hubungin nih, aku lagi kesal, aku lagi marah, tapi dalam hati kita nggak bisa bohong, bener nggak sih? Keinginan kita buat ngubung itu ada. Aku udah sempet ngetik tapi tuh nggak jadi ngirim, karena balik lagi, ntar dia memang bener-bener ini sama mantannya, terus aku berusaha gitu buat buat ngehubungin dia, dan dia nggak berusaha sama sekali ngehubungin aku gitu kan. Jadi ya udah aku rongkannya ternyata malamnya dia berusaha ngejelasin, dan ya itu percuma banget sih aku mikir hal-hal aneh seharian, dan sementara dia tuh nggak kayak gitu. Dan sebenarnya aku udah cukup tahu dia gitu. Dan dia nggak bakal mungkin untuk ngelakuin itu gitu. Tapi balik lagi nih sama pribadi aku sendiri yang kadang suka memperibet perasaan sendiri gitu. Jadi ya gitu. Nah, kita lanjut aja ya ke tips yang berikutnya. Itu ada nekan ego. Nah, ego ini juga salah satu hal yang paling berat buat para perempuan, karena kebanyakan perempuan itu egois ya. Dan sebenarnya tuh kita nggak boleh maksain keinginan kita sama pasangan. Kita tahu lah ya gimana perempuan. Kita sama-sama tahu nih.
perempuan itu tuh kebanyakan tuh maunya dihubungi setiap saat. Nah, terus misalkan nih kamu punya pasangan yang kerjaannya itu dilakuin ketika dibutuhin, nggak tetap gitu, kerjaannya tuh fleksibel. Terus kamu nuntut untuk dihubungi setiap hari ini, setiap jam ini gitu. Nah, karena kesibukan doi yang gak nentu itu, akhirnya doi lupa buat ngabarin kamu. Dan kamu bakal ngomel-ngomel dong ya, kok dia gak ngehubungi aku, kok dia gak ngabarin aku. Ya kayak contoh aku tadi. Nah, ini nih bakal berkaitan sama tips yang berikutnya, yaitu saling pengertian. Nah, kayak contoh yang udah aku jelasin tadi kan, kamu ngomel-ngomel karena doi lupa ngehubungin kamu nggak tahu tuh kerjaan doi gimana, resiko apa yang doi hadapin setiap ngerjain kerjaannya, terus atau masalah apa yang lagi doi kamu hadepin, kamu tahu nggak itu gitu. Nah, ini penting, kamu harus tahu, harus ngerti, karena ini nih penting untuk meminimalisir konflik kamu sama pasangan gitu. Dalam artian contoh lainnya tuh sama kayak gini, kan kebanyakan orang LDR pasti minta ditemui kan, kamu minta ditemui, aku mau kamu temuin aku besok gitu, atau lusa gitu misalkan. Nah, sementara nih doi kamu berhalangan karena misalkan dia belum gajian, atau karena dia ada kerjaan yang nggak bisa ditunda, maksudnya nggak bisa ditinggalin. Kalau harus nyamperin kamu, biasanya kan kalau orang LDR itu rata-rata beda kota gitu kan. Kalau beda kota kan otomatis butuh waktu yang cukup lama gitu. Kalau sehari doang kadang habis di jalan doang gitu kan. Jadi dia harus prepare itu, dan kan nggak bisa nggak bisa secepat itu buat nentuin besok aku bisa nyamperin kamu gitu. Dari segi budget dia harus persiapin juga. Kalau dia nggak punya budgetnya, sementara kamu nuntut untuk disamperin, gimana? Dan itu bakal jadi permasalahan buat kalian berdua. Dalam artian pasti kamu jadi ngerasa doi nggak mau nih nyamperin aku, doi udah nggak sayang lagi sama aku. Pasti bakal mikir kayak gitu. Nah, ini tuh harus penting, harus bener-bener kita ngertiin situasi yang kayak gini. Ya nggak ada salahnya juga kalau misalkan kamu punya waktu, kamu punya budget, persiapan kamu ada, ya kenapa nggak kamu yang nyamperin doi gitu. Nggak selalu harus doi yang nyamperin kamu, tapi kita harus diskusiin lagi berdua. Kalau kamu aja yang nyamperin aku gimana gitu, karena resiko perempuan kalau untuk perjalanan jauh mungkin rada ribet gitu ya, harus persiapin banyak hal. Kalau beda kota dia harus persiapin transportasinya nanti, atau persiapin penginapan mungkin kalau misalkan kita beda kota gitu kan. Ya kira-kira tuh kayak gitu, biar gak banyak cekcok di antara kita sama pasangan. Nah, kalau menurut dari semua penjelasan tadi, dari semua tips-tips tadi, kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya berat nggak berat LDR itu ya tergantung pribadi kita masing-masing sih. Kalau pribadi aku sendiri tuh bisa berat, bisa enggak. Karena ya aku ngerasa aku masih banyak banget kekurangannya gitu. Jadi aku juga masih dalam proses pembelajaran. Kadang juga ketika aku ngadepin masalah-masalah sama doi, kadang aku bisa sih untuk berpikir jernih, bisa buat ngertiin, bisa untuk lebih dewasa. Tapi nggak jarang juga ketika moodku lagi nggak stabil gitu, semua keinginan di kepala yang nggak terpenuhi itu tuh bisa jadi beban sendiri loh buat aku gitu. Kayak ngerasa diabaikan, ngerasa udah nggak disayang, padahal semua itu tuh nggak kayak gitu loh gitu. Teman-teman ngerasa kayak gitu juga nggak? Ya kadang aku sempat ngomong sih sama doi, kalau perempuan itu rada ribet ya gitu. Kadang dia bilang ya bukan ribet lagi, tapi emang ribet gitu, perempuan itu emang ribet gitu. Ya kalau menurut aku nih, kalau LDR itu ya harus sering-sering untuk sharing bareng doi, atau tukar wawasan, bicarain hal-hal penting seputar masa depan yang mungkin bisa kasih gambaran gitu.
hubungan kita itu tuh udah bukan hubungan main-main lagi loh gitu. Jadi ya kita sering-seringin sempat-sempatin waktu buat ngobrol berdua, buat ya nggak mesti lama-lama, setengah jam atau 15 menit gitu. Nggak perlu tanya kamu lagi apa, kamu udah makan segala macam, ya semua itu berproses gitu. Jadi ya semoga pasangan LDR di luar sana tetap enjoy sama hubungannya, semoga tetap langgeng sampai pernikahan dan tetap bertumbuh bersama. Oke teman-teman, jadi sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih udah mau dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.